Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk materi kita, asuransi. Nah, dalam asuransi itu ada istilahnya premi. Apa itu premi? Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan atau perusahaan asuransi ya, yang disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian. Sedangkan pengertian asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin diderita oleh karena suatu peristiwa yang tidak kita inginkan, gitu ya. Asuransi yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kerugian harus dapat dihitung dan diperkirakan. Kemudian risiko dapat dijabarkan, dan yang ketiga adalah yang diasuransikan harus dapat diketahui kerugian finansial dari suatu kejadian. Jaminan atau perlindungan keuangan terhadap kerugian pemilikan yang disebabkan oleh kebakaran. Nah, di sini contohnya adalah asuransi kebakaran, tentunya yang disebabkan oleh kebakaran. Premi asuransi kebakaran atau uang yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada pihak asuransi itu tergantung dari strukturnya. Misalnya kayu kah atau tembok kah, kemudian lokasinya, isinya, jarak hidran ini atau jarak air ke bantu pemadam kebakaran, dan polisi juga termasuk ke dalam pertimbangan. Contoh soal asuransi kebakaran. Premi tahunan sebuah asuransi kebakaran bernilai 1 juta rupiah dengan ketentuan 500 rupiah untuk setiap 10.000. Jadi pemegang polis, artinya misalnya kita mengasuransikan kebakaran. Kita membeli 10.000 ini dengan harga 500 rupiah. Jadi berapa jumlah kali pembayaran? Itu kalau kita mendapatkan 1 juta jika terjadi kebakaran dibagi dengan 10.000, itu kita harus 100 kali pembayaran ya, 100 kali pembayaran. Jadi premi tahunan yang harus kita bayar adalah 100 dikali dengan 500 rupiah. Jadi 100 kali pembayaran dikali dengan 500, yaitu sebesar 50.000 ya. Bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat lagi asuransi jangka panjang. Sebuah perusahaan asuransi yang menginginkan customernya membeli polis lebih dari 1 tahun dan dapat ditawarkan dengan tingkat premi yang menurun. Jadi perusahaan asuransi itu misalnya orang mau asuransinya 1 tahun, tapi dia bisa bikin 2, 3, atau 4 tahun dengan cara apa? Dengan cara ini, menurunkan tingkat asuransinya. Nah, ini dia. Contohnya kalau kita ambil yang 2 tahun 1,75, ambil yang 3 tahun 2,6, ambil yang 4 tahun hanya 3,5 ya. Nanti kita lebih pahamnya di soal ya. Ini contoh sebuah asuransi bernilai 10 juta selama 2 tahun pada premi 500 setiap 100.000. Ini yang Ibu katakan tadi ya, kita membayarkan 500 rupiah untuk 100.000 ini dapat dihitung sebagai berikut. Tingkat preminya 10 juta dibagi 100.000, berarti kita harus ada 100 kali pembayaran. Premi setiap tahunnya tentu 100 dikali 500 rupiah, yaitu 50.000 per tahun. Tapi karena kita ambil 2 tahun, harusnya kan kalau per tahunnya 50.000, kalau 2 tahun berarti 100.000 gitu ya. Namun karena ada tawaran tadi, kalau untuk mengambil premi 2 tahun itu perkaliannya hanya 1,75. Jadi 1,75 dikali 50.000
pemegang polis itu hanya membayarkan sebesar 87.500. Kemudian kita lihat lagi asuransi jangka pendek. Apabila sebuah perusahaan asuransi membatalkan sebuah polis atau barang yang diasuransikan dibatalkan, perhitungan premi menggunakan asuransi jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Biasanya kan asuransi ini minimal 1 tahun, tapi kalau misalnya ada pembatalan dari pihak asuransi, itu kita menghitung jangka pendek. Contoh soal, apabila sebuah polis asuransi kebakaran senilai 60 juta yang dibeli dengan premi Rp750 setiap 100.000 dan dibatalkan oleh perusahaan 4 bulan kemudian. Nah, jadi baru 4 bulan sudah dibatalkan pada tingkat asuransi jangka pendek sebesar 30%. Maka perhitungan premi itu gimana? Nah, kita lihat. Tingkat preminya yaitu 60 juta dibagi dengan 100.000. Ini tadi ya, yaitu 600 kali gitu. Premi setiap tahun itu 600 dikali dengan 750, karena 750 ini yang kita beli untuk 100.000, yaitu sebesar 450.000. Kemudian kalau kita hitung premi jangka pendeknya, dia kan 30% ya. 30% kali 450.000. Jadi yang dibayarkan hanya 135.000. Kemudian lagi kita lihat untuk asuransi kendaraan bermotor. Apabila terjadi kecelakaan, seseorang yang mengendarai mobil atau pemilik mobil mempunyai tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut, walaupun kecelakaan itu merupakan kesalahan orang lain. Nah, polis asuransi kendaraan bermotor itu biasanya tertulis seperti ini ya, 5/10/1. Itu apa artinya? Kita lihat, angka 5 menunjukkan bahwa perusahaan asuransi akan membayar tanggungan senilai 5 juta terhadap kerugian pemegang polis. Nah, ini contoh saja ya, 5/10/1. Jadi angka 5, angka yang pertama ini menunjukkan perusahaan asuransi akan membayar tanggungan terhadap pemegang polisnya 5 juta. Kemudian angka 10 yang kedua ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi akan membayar senilai 10 juta kepada semua orang yang terlibat dalam suatu kecelakaan. Jadi dia hanya mengeluarkan sebesar 10 juta. Dan angka 1 menunjukkan bahwa perusahaan asuransi membayar maksimum senilai 1 juta terhadap kerugian pemilikan. Contoh asuransi kendaraan bermotor. Kerusakan senilai 950.000 terjadi terhadap mobil nonalin. Apabila polis asuransinya senilai tertera nilai deduksi. Nilai deduksi ini adalah nilai yang harus dibayar saat pengajuan klaim. Jadi saat kita mengajukan klaim, kita juga harus membayar. Di sini contohnya 450.000. Berapa nilai tanggungan yang harus dibayar perusahaan asuransi terhadap kerusakan tersebut? Jadi kerusakannya kan 950.000 dikurang dengan nilai pengajuan klaim 450.000. Maka nilai yang harus dibayarkan oleh pihak asuransi kepada pemegang polis yaitu sebesar 500.000 rupiah. Nah, ini ada contoh lagi. Tuan Anas mengasuransikan mobilnya kepada 3 perusahaan asuransi ya. Nah, kita lihat pada PTA itu senilai 5 juta rupiah, pada PTB senilai 10 juta, dan pada PTC senilai 15 juta. Nilai kerugian dari kecelakaan mobil adalah 20 juta. Tentukan berapa masing-masing perusahaan asuransi membayar kepada Tuan Anas. Nah, di sini kita lihat jumlah asuransinya ya, total jaminannya. Total jaminan, kita buat dulu total jaminan. Kita cari dulu. Sama dengan 5 juta ditambah dengan PTB 10 juta ditambah dengan PTC 15 juta.
maka hasilnya adalah 5 tambah 10 tambah 15, hasilnya adalah 30 juta. Jadi berapa yang harus dibayarkan oleh PTA? PTA harus membayar, berarti kan dia 5 juta ya, berarti 5 juta per, nih totalnya 30 juta dikali dengan tingkat kerugiannya. Tingkat kerugiannya yaitu sebesar 20 juta. Nah, makanya 5 juta dibagi 30 juta dikali dengan 20 juta, itu PTA akan membayar sekitar 3.333.333 rupiah gitu ya. Kemudian PTB dengan cara yang sama, kita lihat PTB itu 10 juta. Di sini kita lihat 10 juta per 30 juta dikali dengan 20 juta. Maka hasilnya adalah sekitar 6.666.666 rupiah. Begitu juga dengan PTC dengan cara yang sama ya. 15 juta. Nah, di sini buat per 30 juta dikali dengan 20 juta, maka hasilnya adalah 10 juta. Nah, jadi inilah yang akan didapatkan oleh Tuan Anas, yaitu 3.333 sekian ditambah juga 6.666 sekian ditambah dengan 10 juta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.